Terima kasih teteh sayang. Umum sapa dulu teman-teman para umahat, bunda-bunda solihah di Majelis Villa Rizky Ilhami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, senang sekali Umu bisa bersua dengan teman-teman di Masjid Ilhami ini yang Masya Allah sumringah luar biasa berseri-seri, cantik-cantik, Masya Allah ya. Pagi-pagi sudah menyediakan waktu untuk sama-sama sharing ilmu kebaikan di Masjid Ilhami ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat dan sahabiah yang membersamai perjuangan beliau, dan juga teruntuk kita seluruh umatnya yang sedang berjuang, khususnya kita seorang ibu yang sedang menjaga putra-putri kita di penghujung zaman yang luar biasa fitnahnya ini. Sama-sama bergandeng tangan ya bunda-bunda semua, karena memang tantangan akhir zaman itu double, betul kan? Luar biasa. Insya Allah kita sama-sama berkumpul di sini untuk membahas satu topik yang insya Allah cukup relevan, yaitu gentle dan empathy parenting. Kita akan bahas dari sudut pandang Islamic psychology, terutama karena memang bidang ilmu itu ya. Jadi kita mungkin akan lebih banyak bahas dari sisi psikologi Islamnya. Nah, kita akan membahas bagaimana rahmat atau kasih sayang kita sebagai orang tua itu ada di jalur yang membimbing, di batas yang menenangkan. Karena di era saat ini itu kadang suka baur, mana yang rahmat atau kasih sayang, mana yang kebablasan kita membiarkan anak, gitu ya. Atau mana yang ini adalah bentuk kasih sayang yang tegas, tapi baur dengan itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, insya Allah kita akan bahas perlahan-lahan di sini supaya kita paham, oh ternyata seperti ini harusnya. Baik itu kita bahas dari sisi psikologi Islam maupun dari hikmah Islam ya. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan bahas tentang itu agar apa? Agar koneksi kita dengan anak itu berjalan dengan hangat, dan apapun yang kita sampaikan dalam bentuk edukasi ke anak itu tersampaikan oleh anak dengan cara-cara yang hangat. Kita akan bahas itu ya, insya Allah. Nah, para ummahat solihah, bunda-bunda solihah, para bunda pernah nggak kepikiran kalau kita tuh ya rasa-rasanya sudah all out sayang sama putra-putri kita gitu ya, tapi kok putra-putri kita itu seperti sulit untuk menyerap nasihat kita. Sepertinya kok putra-putri kita ini sulit untuk berubah, sulit untuk menjadi anak-anak yang kita harapkan. Masih males, masih mager, HP terus gitu ya, berantem terus, shopping, check out terus. Ini yang udah SMA dia gitu ya, itu kayaknya sampai kehabisan cara gitu loh. Katanya harus
tapi kok nggak bisa, apa harus aku kerasin? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, sebenarnya sebelumnya Umu akan breakdown ya, kita akan buka kenapa sih kok kita udah rasa-rasanya kita udah full all out, tapi kok anak kita tuh kok belum sesuai yang kita harapkan ya. Insya Allah kita akan bahas ini. Sebelumnya aku mau kenalan dulu bunda-bunda yang anaknya satu ada, boleh tunjuk tangan. Oh, barakallah. Anaknya dua, oh, masya Allah. Anaknya tiga, wah, sama anaknya tiga. Anaknya empat, oh luar biasa. Anaknya lima, boleh tepuk tangan gak sih? Hebat banget. Anaknya enam, tidak ada. Tujuh ke atas, tidak ada. Berarti record apa namanya, record hari ini 5 anak. Masya Allah ya. Anak umur 3, yang satu itu sudah kuliah di tahun kedua insya Allah. Yang satunya lagi SMA, yang satunya lagi masih 7 tahun. Jadi kalau ada yang punya anak kuliah sama kamu, kalau yang ada SMA juga sama, kalau kecil-kecil same. Aku punya satu di rumah yang masih imut-imut ya. Baik, insya Allah kita udah kenalan ya, jadi kalau udah tahu nih, oh berarti demografinya kebanyakan mama anak 3. Mama anak 3 ini luar biasa ya, insya Allah sama dengan umum. Baik, para bunda, ini realitanya, setuju nggak? Ketika kita makin lembut, kebanyakan anak jadi gak terarah. Tapi keras dikit, tegas dikit, anak menjauh. Ini realita yang sering dihadapi para bunda-bunda, ya. Sebenarnya ini bukan kebetulan, jadi memang kalau para bunda mengalami hal ini, nanti sama-sama kita evaluasi ya. Karena bisa jadi ada suatu sistem yang tidak seimbang di dalam teknik pengasuhan kita. Nah, kita akan bongkar dulu teman-teman ya. Lagi-lagi, sebelum kita jalan ke tips, kemudian ke bagaimana hikmah Islam, parenting nabawi seharusnya gimana, kita akan bongkar dulu kenapa sih kok rasa-rasanya ini nih sering banget terjadi. Mau akan bongkar dari sisi ilmu psikologi. Yang pertama teman-teman, banyak yang mengira gitu ya, affection itu sama dengan edukasi. Artinya apa? Banyak yang mengira kalau aku sudah memberikan affection atau kasih sayang ke anak, berarti aku sudah mendidik. Kira-kira begitu ya. Padahal tidak demikian. Affection itu tidak otomatis dengan mendidik, gitu ya. Kenapa? Karena affection itu atau kasih sayang itu adalah basic needs anak, ya. Itu penting, itu diperlukan, tapi perlu ada next step. Perlu ada aksi tambahan supaya proses pendidikannya itu masuk. Jadi tidak cukup hanya affection. Tapi apakah dihilangkan? Tidak bisa juga. Affection perlu supaya anak terbuka terhadap proses pendidikan yang kita tanamkan. Tapi nggak bisa kita cuma beri affection tanpa ada tambahan ekstra lain setelahnya. Ini yang sering diduga, aku udah sayang banget loh, tapi kok anakku belum seperti yang aku mau. Jadi tidak serta-merta teman-teman ya, kalau kita sudah sayang otomatis anak akan baik, belum tentu. Karena itu tadi, affection itu adalah basic needs anak, kebutuhan dasar anak, dan itu tidak serta-merta
merupakan cara kita mendidik. Nah, kemudian ada lagi kesalahan berpikir lain bahwa softness itu sama dengan effectiveness. Maksudnya apa? Kalau aku lembutin anak, pasti anak berubah, pasti efektif gitu ya. Nah, teman-teman, tidak, anak itu berubah tidak hanya butuh softness, tapi butuh apa? Butuh struktur, butuh boundaries, butuh batasan, dan butuh konsistensi orang tua. Jadi softness aja nggak cukup, softness aja itu nggak cukup gitu ya. Softness itu hanya merupakan pendekatan emosional kita ke anak, tapi ada next step. Jadi teman-teman, yang namanya affection, yang namanya softness itu adalah dasar di awal kita pendidikan anak, tapi nggak boleh berhenti di situ. Seperti itu, ya. Nah, terus gimana harus langsung disiplin. Nah, teman-teman, disiplin aja juga nggak cukup. Karena ada yang bilang disiplin itu kalau kita kontrol itu pasti udah masuk di disiplin. Kalau kita tegas itu pasti disiplin. Tidak demikian. Kenapa? Karena kontrol itu menghasilkan compliance atau patuh sementara ya. Jadi anak-anak kita itu nurut kalau kita kontrol sementara. Makin besar makin sulit. Mengontrol anak SD itu lebih mudah daripada mengontrol anak kuliahan. It's happened on me also ya. Kalau kita hanya mengandalkan kontrol, ini juga terjadi di umum yang nggak bisa kita cuma kontrol anak, karena makin besar dia makin punya kontrol diri dan dia akan melawan balik ke orang tuanya. Jadi para umahat semestinya affection, softness, dan kontrol ini harus punya komposisi yang pas supaya seimbang, supaya anak bisa tanda kutip nurut, manut, mudah untuk menjadi pribadi-pribadi yang solid. Nah ini antara affection, softness, dan kontrol itu harus seimbang. Nah ini yang kadang kita tuh bingung. Besarin di kontrol kah? Besarin di affection kah? Kapan kita besarin di softness? Nah ini yang akan insya Allah kita bahas ya. Nah sebelumnya aku akan explain dulu kepada para bunda sebenarnya apa sih yang terjadi di otak anak kalau kita marahin anak kita. Kalau kita kontrol kita terlalu kuat gitu ya, tanpa affection ataupun softness, apa yang terjadi? Ini akan explain dulu. Karena ada beberapa kubu nih di ibu-ibu sekarang yang terlalu lembek ya, sama terlalu keras. Nah, aku akan explain dulu apa yang terjadi kalau kepada kita terlalu keras, terlalu mementingkan kontrol kepada anak kita. Di otak anak apa yang terjadi secara neuroscience. Nah, para bunda ingin jelaskan kalau di bagian otak kita itu Allah karuniai, masya Allah ya, luar biasa fungsinya ya. Begitupun pada otak anak-anak kita. Nah, para umahat, bagian otak itu ada yang namanya prefrontal cortex. Itu biasanya ada di bagian depan otak anak kita, otak kita semua. Kemudian ada juga yang namanya limbic system, dan itu ada di belakang gitu ya. Nah, limbic system ini di dalamnya ada yang merupakan tempat amigdala activation. Amigdala itu apa? Amigdala itu adalah bagian struktur neuron atau
sistem syaraf yang dia bereaksi terhadap sistem emosi anak. Dia bereaksi terhadap membaca ancaman. Dan kalau kita orang tuanya terlalu dominan kontrol, terlalu dominan marah-marah, yang aktif di dalam neuron anak itu si amigdala ini. Amigdala akan menganggap ada sesuatu yang dangerous buat dia, sehingga dia mulai pasang alarm di tubuhnya. Munculnya reaksinya apa? Bisa anaknya melawan, biasanya ini kalau sudah SMA ke atas ya, atau diem, atau mundur. Anak-anak remaja itu biasanya juga dia pasang boundaries tinggi-tinggi, nggak mau ngomong lagi sama bunda karena apa? Bunda nyebelin, bunda nggak asik, bunda itu ancaman buat aku. Itu kalau terlalu sering kita marahin anak, artinya amigdalanya akan on. Apa lagi yang terjadi? Prefrontal cortexnya itu akan offline. Artinya apa? Anak gak bisa lagi melihat nasihat, gak bisa lagi melihat niat baik orang tuanya karena too much serangan di nervous system dia. Di sistem sarafnya terlalu banyak serangan sehingga dia merasa gak bisa mikir lagi. Itu sebab kenapa anak-anak yang dimarahi tiap hari, dikasari tiap hari, ada satu fase akhirnya dia collapse dan dia nggak menerima lagi apapun nasihat kita. Karena prefrontal cortexnya offline, yang nyala hanya si limbic systemnya di amigdalanya. Atau kalau bahasanya neuroscience terjadi amigdala hijack. Jadi anaknya jadi uring-uringan, marah-marah, kasar balik. Ini yang terjadi, ya teman-teman. Dan ada satu lagi yang terjadi adalah memory encoding bias. Apa itu? Jadi yang diingat anak ini, terutama anak-anak kecil ya, yang diingat anak itu terjadi memory encoding bias, di mana anak itu ngingatnya wajah serem ibunya, gitu ya. Wajah aneh ibunya, suara tinggi ibunya, bukan nasihatnya. This is happen di anak-anak yang lebih kecil, memory encoding bias. Jadi dia nggak melihat nasihatnya, tapi dia melihat kalau aku begini, muka ibuku yang akan seperti monster. Itu yang diingat. Ya. Nah, ini yang terjadi ya kalau kita too much gitu ya. Terus gimana nih Om? Nah ini Masya Allahnya ya, Masya Allahnya di Islam itu luar biasa. Kita dikasih kisi-kisi, kita dikasih kisi-kisi di Quran surat Ali Imran ayat 159. Masya Allah ya, baiknya Allah, kita dikasih kisi-kisi terkait dengan apa namanya? Ini sebentar, ini error ya. Nah, Quran surat Ali Imran ayat 159, benar ya teman-teman? Nah, teman-teman perhatikan di ayat ini ya. Ini sebenarnya merupakan struktur lengkap teknik parenting. Teman-teman boleh nanti baca ulang di rumah ya, Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta'lamu. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kelembutan itu sebagai pintu masuk. Kelembutan itu sebagai pintu masuk. Kemudian walaupun tafadzal qawlan qawlan fadul min haul. Di sini kalau keras, kalau kita keras, anak akan menjauh. Ini perhatikan, ini cantik banget ayatnya, ya kan? Kelembutan itu pintu masuk. Kalau keras, orang akan menjauh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ada pemaafan di situ, ada emotional healing. Jadi antara relasi ibu dan anak itu selalu
ada pemaafan mestinya, ayah dan anak harusnya ada pemaafan gitu kan ya. Terus di situ wasyawirhum fil amr, ada dialog, ada cognitive engagement gitu kan ya. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, tetap ada keputusan atau leadership dan boundaries kepada ketaatan. Jadi teman-teman, cantiknya cara Islamic parenting itu komprehensif, komprehensif banget ya. Ada kelembutan, kalau dikasih tahu kalau keras nanti ada penolakan, ada yang menjauh, ada pemaafan di dalamnya, ada dialog, dan walaupun memang tetap di situ harus ada keputusan yang komprehensif mengarah kepada ketakwaan. Ini arahannya ya. Kalau kita mau mendidik anak ini, oh iya, aku bacakan artinya ya, enggak baca ya. Maka rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ini secara Rasul pendidik ya, pendidik umat. Jadi ada langkah lembut, tidak kasar, kalau kasar nanti menjauh gitu ya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Ada pemaafan gitu ya, dan musyawarah dengan mereka, ada dialog gitu ya, dan bertawakallah kepada Allah. Jadi tetap diarahkan kepada takwa. Kalau kita adopsi cara Rasulullah mendidik umat ke cara kita mendidik anak, ini powerful banget. Awali dengan kasih sayang, gitu ya. Awali dengan kasih sayang, tidak kasar, penuh dialog, gitu ya. Tapi tetap ada boundaries untuk takwa. Ini ciamik banget kalau di ilmu pedagogi ya, di ilmu pendidikan. Ini ciamik banget. Ini udah ada 1400 tahun yang lalu. Luar biasa ini, ya. Kalau kita pelajari insight tarbiyahnya dari Quran surat Al-Imran ayat 159 tadi, perhatikan teman-teman, urutannya itu adalah rahmah, membuka hati anak, gitu ya. Komunikasi, membangun kesadaran, dan keputusan, memberi arah. Still ada peran kita memberi arah, tapi gak serta-merta tiba-tiba jengker. Ada rahmat dulu, gitu ya. Ada dialog dulu, baru masuk edukasi, ya. Masya Allah. Kalau kita bahas dari sisi psikologi, rahmat ini akan menjadikan anak kita memiliki kesiapan menerima nasihat. Karena apa? Limbik sistemnya tenang, regulasi emosinya terpenuhi. Musyawarah ini adalah aktivasi kognitif atau prefrontal cortex dia, sehingga anak cepat dewasa. Anak yang tidak terlatih dialog, dia hanya menerima keputusan orang tuanya, dia nggak terbiasa. Dewasa nanti dia mengambil keputusan yang bijak. Bingung dewasa padahal sudah kuliah, tapi kayak nggak punya arah karena jarang berdialog. Berdialog ini adalah bagian dari kurikulum kita semenjak anak masuk sekolah SD supaya prefrontal cortex cepat matang. Gitu. Ya, ini yang sering lupakan. Karena kita seringnya keputusan, sehingga kita memaksakan anak nggak sempat memikirkan konsekuensi ke depan pilihannya, sehingga dia bingung pada saat terjun ke dunia dewasa. Ini kelihatan ketika dia sudah mulai kuliah, bingung ikut arus kiri kanan. Ya teman-teman, kita kan maunya anak kita masya Allah sampai kapan ya. Ini kita bongkar saat ini ya. Kenapa kok sudah sayang
tapi kok belum kelihatan hasilnya. Tahu teman-teman, masalahnya bukan karena kita kurang sayang, tapi kita belum menempatkan rasa sayang di posisi yang benar, gitu ya. Kurang arah, karena rahmat tanpa arah itu memang membuat anak nyaman, tapi tidak membuat anak kita grow, bertumbuh. Itu yang kita lakukan. Ya, sampai sini paham ya? Kenapa kok kayaknya belum oke? Berarti bisa jadi antara rahmat, gitu ya, affection, softness, dan kontrolnya belum imbang. Sampai sini paham ya? Paham banget ya? Kalau paham boleh dong jempol tangannya diangkat biar gak ngantuk. Paham beneran ya? Jadi apa? Ada tiga ya? Affection, softness, kontrol. Nah, tiga ini harus balance. Kita akan bahas nanti ke depannya ya. Insyaallah. Ih, pintar-pintar, senang. Ya, pada nyimak senang ya, insyaallah ya. Oke, kita lanjut masuk karena tadi topik kita kan gentle parenting sama empathy parenting. Ya, kita masuk ke gentle parenting. Nah, gentle parenting yang benar itu gimana? Kadang-kadang kita, udahlah aku VOC aja, gitu ya. Karena kemampuan VOC ke gentle parenting di rumah. Kadang-kadang kita masih salah takut teman-teman tentang gentle parenting. Let's we discuss about it. Mari kita diskusi tentang ini ya. Oke. Betul. Teman-teman kadang-kadang tidak semua kelembutan yang kita berikan ke anak itu adalah bentuk rahmat. Seringkali cuma gak tega. Padahal rahmat itu ada SMK-nya, gitu ya. Jadi bukan berarti gini contoh ya, anak kita pacaran. Sudahlah biarin aja. Ini bentuk kasih sayang aku. No, that's wrong. That's not rahmat. Itu cuma kamu gak tega supaya kamu menghindari konflik, gitu contohnya. Ya, kita akan bahas. Nah, tapi sebelumnya aku akan bahas dulu. Nah ini, cuma satu ya. Teman-teman yang di sana nggak kelihatan ya? Oh ada, Masya Allah, keren. Oke. Teman-teman, Umu akan jelasin dulu ya. Ada 4 teknik parenting yang beda-beda. Semua orang beda-beda. Nah, Umu jelasin dulu. Oke. Halo. Yang mendatar ini ya, yang warna orange itu namanya demandingness. Apa itu demandingness? Demandingness itu artinya tuntutan kita orang tua ke anak. Makin ke kanan, kita makin menuntut anak. Makin ke kiri, udahlah gak usah dia ngapain. Gak ada goals parenting. Makin ke mana, kamu harus begini, itu demandingness ya. Makin ke kiri, ya udahlah, go with the flow. Santai aja, gak apa-apa, belum bisa gak apa-apa itu. Makin ke kiri, demandingness-nya itu makin rendah. Nah, kemudian yang warna marun itu, yang warna kayak gamis ungu itu, ya, marun ya, itu responsiveness. Apa itu responsiveness? Responsiveness itu respon kita sebagai orang tua. Makin ke atas kita makin respon, hangat, akrab, support, itu responsiveness. Ke bawah gak ada rahmat, gak ada kasih sayang. Makin ke atas full kasih sayang, makin ke bawah cuek. Itu ya. Nah teman-teman, dari ini ada 4 teknik parenting. Yang kiri atas itu permisif. Apa itu permisif? Permisif itu demand
kecil tapi responsiveness-nya tinggi. Artinya apa? Kita nggak nuntut apa-apa sama anak, tapi kita berikan anak kita kasih sayang full. Gak apa-apa kamu belum bisa ini. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Pokoknya anak kita belum bisa menunjukkan adab yang baik, udah gak apa-apa, kamu masih kecil. Ini yang dikira gentle parenting, padahal ini permissive parenting. Kita gak memberi batasan, gak apa-apa anak mukulin anak orang lain, namanya anak-anak. Gak apa-apa anak ke rumah tetangga ngacur-ngacurin barang, namanya anak-anak. Sini sayang-sayang gitu. Ini permissive parenting. Ya, anak kita mau ngapain aja, kita gak pernah memberi batasan. Kita gak pernah beri hukuman atau konsekuensi di kita. Banyak yang mengira ini gentle parenting, padahal bukan ini. Ini permissive parenting alias dimanjain, gitu ya. Nah ini kita sering kali mengira gentle parenting itu yang ini, padahal bukan. Nah kemudian yang bawah kiri ini yang paling bahaya, ya. Uninvolved. Apa itu uninvolved? Kita nggak memberikan goals parenting, demandingness-nya kecil, tapi kita juga nggak respon ke anak. Nggak dikasih kasih sayang, tapi bodo amat dia mau nakal, mau baik, mau mencuri, mau apa. Ini bahasa awamnya ini adalah diabaikan, pengabaian. Anak-anak yang diabaikan, gak dikasih kasih sayang, tapi juga dicuekin, mau dia ikut game kotor, mau dia mencuri, mau dia bodoh amat. Ini uninvolved parenting atau parenting pengabaian, dan ini yang paling bahaya karena hasil riset menunjukkan remaja-remaja yang terlibat kriminalitas kebanyakan itu adalah uninvolved parenting. Anak-anak geng motor, anak-anak penghuni lapas remaja ini kebanyakan adalah uninvolved parenting yang paling bahaya, ya. Kemudian yang bawah kanan, authoritarian, ya. Authoritarian ini apa? Ini yang namanya teknik parenting VOC, ya. Demandingness-nya tinggi, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tapi softness-nya, kasih sayangnya itu low. Ini authoritarian parenting atau VOC parenting. Pokoknya anak kitanya itu keras, kasar, tidak hangat, dan menuntut banyak hal. Ini VOC parenting. Mungkin kalau yang dulu dibesarkan oleh generasi boomers banyak yang seperti ini, karena generasi boomers agak sulit menunjukkan kasih sayang ke anak. Susah ngomong, nah udah sayang kamu, itu berat tidak ya? Anak-anak ibu-ibu di zaman dahulu kala seperti itu, karena memang dunianya beda, mereka hidup dalam kesusahan segala macam, sehingga mengucapkan rasa sayang memeluk anak itu sulit. Tapi tuntutannya tinggi. Nah ini VOC parenting. Nah gentle parenting itu sebenarnya masuk di ranah authoritative parenting yang sebelah kanan atas, ya. Demandingness-nya tinggi, goals-nya tinggi, tapi showering anak, menghujani anak dengan kasih sayang, affection dan softness tadi. Jadi affection yes, softness yes, control yes, itu. Jadi gentle parenting itu adalah best combination. Kadang-kadang kita tuh mengira yang namanya gentle parenting itu gak ada kontrol. Salah. Kontrol yes, tapi dengan affection dan softness. Nah ini yang kita bahas, ya. Oke, sekarang kita buka dari hikmah Islamnya, ya teman-teman. Nah ini, kalau kita membahas authoritarian dengan VOC, ya.
keras tanpa empati. Ini ada di hadis riwayat Bukhari, Bukhari Muslim ya, 60-30. Bukankah Nabi orang yang kasar? Bukanlah Nabi orang yang kasar dan keras hati. Jadi teman-teman, keras kepada anak itu tidak bersesuaian dengan sunnah Rasul, karena Rasul itu sangat lemah lembut ke anak-anak ya. Jadi kalau penganut VOC parenting itu sebenarnya tidak bersesuaian dengan sunnah itu ya. Kemudian yang kedua, permisif, yang apapun boleh ya. Ini yang dimanjain ya. Nah ini seperti jangka gentle padahal enggak. Nah ini ada pemikirannya Masya Allah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Ma'udud. Anak yang dibiarkan tanpa adab akan tumbuh mengikuti hawa nafsunya. Jadi sekali lagi, pembiaran anak tanpa boundaries, tanpa kontrol juga itu tidak bersesuaian dengan cara-cara para salafus salih mendidik anak ya. Karena membiarkan itu tidak sama dengan kasih sayang ya, justru menjerumuskan. Itu sebab permissive parenting tidak sesuai, sama tidak sesuainya dengan authoritarian atau VOC parenting. Dua-duanya nggak bersesuaian ya. Kalau yang ini yang pengabaian, neglectful, ini juga tidak bersesuaian. Ada landasannya apa? Di Quran, di hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nggak boleh kita cuek-cuek aja, karena anak itu bagian dari tanggung jawab kita orang tuanya. Ya, mengabaikan anak itu meninggalkan amanah. Jadi yang bilang kalau VOC parenting permisif ataupun neglectful parenting nggak sesuai dengan Islam itu bukan umum, tapi memang ada landasan syariatnya. Kita nggak boleh pakai parenting yang tiga itu. Yang paling bersesuaian itu adalah autoritatif, hangat tapi tegas ya. Ada rahmat, ada hikmah, tapi juga adil, ada batasnya mas. Ini ya, ini yang kadang-kadang kita suka salah gitu ya. Jadi gentle parenting itu tetap ada batas para bunda ya. Nah, jadi gentle parenting itu adalah rahma yang membimbing, bukan membiarkan. Nah, kita combine dengan empathy parenting yang dimana kitanya sanggup menahan emosi tanpa melepaskan kemarahan kita pada anak tanpa batas ya. Ini nanti kita belajar bareng-bareng gimana nahan emosi. Aku akan spill di belakang nanti ya. Jadi intinya gentle parenting itu rahmah dan adil. Ada rahmah, ada adil, ada batas gitu ya. Nah, ini contohnya anak kita mukul temennya, bingung kita bilang maaf ya ke ibunya, maaf ya namanya juga anak-anak sini sayang. Gitu ya. Kita habis mukulin temennya sampai babak bonyok gitu ya. Maaf ya bu, namanya juga anak-anak, terus anak kita dipeluk, kita pulang deh. Cepet. No, that's not gentle parenting. Itu permissive parenting. Kadang-kadang di sosial media suka bilang, tuh gentle parenting kayak gitu. Salah. Itu permissive parenting. Harusnya gimana? Kita harusnya adalah pertama, regulasi dulu si anak. Kamu kesel ya sama temennya, tapi tetap tidak boleh memukul. Anak mungkin kesel, dia sering belajar, anaknya baru 5 tahun, memang belum bisa regulasi emosi, it's normal, tapi kita kasih tahu, kita validasi dulu. Bunda tahu kamu kesel, tapi tetap memukul teman itu perbuatan yang
minta maaf. Kita minta tolong, kita minta maaf. Sudah minta maaf, coba bantu kawannya. Kawannya kesakitan, kawannya luka, buat dia happy lagi. Gitu. Kita minta anak kita bertanggung jawab dengan cara bantu kawannya, bantu berdiri. Kalau temannya luka, bantu pakai plester. Seperti itu. Baru nanti kita bilang, mohon maaf ya ibu. Kira-kira orang tua yang luka keselan mana sama maaf ya bu, namanya juga anak-anak atau yang kedua tadi. Ya. Beda ya, feelnya beda. Walaupun kita tahu 5 tahun itu memang belum sepenuhnya paham. Tapi yang kedua itu kita mulai ada batas. Betul ada rahmat, anak-anak kita validasi dulu. Kenapa kamu pukul dia? Oke, kamu kesel, tapi that's not good. Yuk, say sorry ke teman. Ayo minta maaf ke teman. Ayo bantu dia bersihkan luka dia. Bantu dia berdiri. Bantu pulang ke rumah. Itu that's gentle parenting. Bukan dikit-dikit namanya juga anak-anak. Beda ya. Ini yang seringkali kita salah ya. Tetap ada arah dengan rahmat, dengan soft, dengan ini kalau untuk anak-anak yang lebih kecil. Untuk anak-anak yang lebih besar, apakah boleh diberi konsekuensi? Boleh. Anak-anak SMA, apakah boleh diberi konsekuensi? Boleh banget. Ya, jadi bukan berarti ibu-ibu gentle parenting itu nggak pernah menghukum anak. Boleh, tapi teknik menghukumnya yang itu kita arahkan, ya, itu. Jadi kalau kita merasa aku lebih baik VOC parenting daripada gentle parenting, VOC parenting yes itu akan membuat anak kita instan patuh, tapi di belakang itu karena anak kurang rahmat, dia akan membangun benteng yang tinggi. Pada akhirnya anak bukan belajar mengerti konsekuensi, bukan belajar untuk paham kenapa tidak melakukan, tapi anak malah belajar gimana supaya nggak ketahuan ibu, gimana supaya nggak dihukum, gimana supaya aku bisa melakukan ini tapi nggak ketahuan gitu. Jadi diam-diam melakukan di sekolah. Makanya kadang-kadang anak dengan VOC parenting itu dia punya split personality. Di rumah itu masya Allah, tabarakallah. Di luar, di lingkungan pertemanan, subhanallah. Ya, jadi ini yang kita ikhtiarkan. Gentle parenting adalah upaya memberikan rahmat supaya anak mau berdialog, mau memikirkan konsekuensi, dan pada akhirnya memutuskan, Bun, aku gak mau begitu karena aku tahu itu gak boleh, itu gak bagus buat itu sebenarnya. Ya, dan itu harus dimulai dengan rahmat. Kenapa? Ketika anak itu prefrontal cortex-nya on, limbic system-nya on gitu ya, dia emosi, dia nggak bisa mikir future. Itu sebab kenapa rahmat diberi, baru nasihat. Nanti kita akan bahas insya Allah ya. Oke, sekarang kita lihat gentle parenting itu susah kalau ibunya reaktif, betul nggak? Betul nggak? Mau gentle tapi tiba-tiba kita udah keburu keluar tanduk, gitu. Keburu bikin marah, gitu ya. Keburu bikin nipu barang, gitu ya. Gimana nih gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Kita tuh pagi-pagi sudah niat gentle parenting ya. Pagi gentle parenting, makin siang, makin sore berubah jadi mama saurus gitu ya. Paginya udah bunda dari gitu ya. Tapi siang dikit, capek dikit, kita udah ngomel gitu ya. Nah ini kita lihat teman-teman, insya Allah ya. Kita akan cari root cause-nya gitu ya. Kenapa sih kok kita ngedek-ngedek gitu ya? Apa
gitu ya. Kalau di sini ada ibu kerja, boleh tepuk tangan siapa yang ibu kerja? Ada, oh sedikit ya, kebanyakan ibu rumah tangga. Oke, kalau ibu bekerja itu kan ini ya, bos tuh kadang-kadang nyebelin, tapi kita bisa mengontrol, kita nggak reaktif ke bos, gitu ya. Bisa kita dipanggil sama kepala divisi, kita di kerjaan kita direvisi, kesel nih. Tapi kita bisa kontrol diri, ya. Iya ibu, padahal di hati, subhanallah gitu ya. Iya bapak, di belakang tuh udah gitu. Tapi kita bisa kontrol. Giliran ke anak, susah kontrolnya. Nah, kita akan bahas ya. Kenapa kita para mama-mama bunda dari ini gitu ya sering berujung reaktif, padahal kunci dari gentle parenting itu ibunya nggak boleh reaktif gitu ya. Nah ini kita lihat. Nah ini teman-teman, kalau secara psikologi kemungkinan kita yang reaktif ini bisa jadi punya inner child. Punya inner child artinya apa? Dahulu kita dididik VOC, gitu ya. Dahulu kita dididik secara otoritarian, ya. Dulu bangun telat, gitu ya. Bapak tuh udah bawa rotan, ya. Telat pulang, maghrib belum di rumah, alat pengepul kasur udah clean, gitu ya. Kalau zaman dulu kan kasurnya masih pada kapuk. Kalau yang umurnya sekarang 40 tahun ke atas ya, zaman dulu tuh kasurnya kapuk. Mama-mama tuh pasti punya pukulan teknis tuh yang dari rotan untuk bikin kasur ya. Maghrib belum di rumah itu mama udah nyamplong ya, gitu ya. Gak mau makan. Tidak disodorin iPad zaman dulu mah, ambil gitu sabuk. Zaman dulu gitu ya. Kita tuh bukan berarti itu benar, tapi memang dulu para bunda kita, ayah kita belum paham ilmu parenting. Mereka dididik oleh generasi yang sulit, jangan perang, jangan segala macam, sehingga boro-boro sempat kasih sayang. Mereka struggling ngantri minyak, struggling ngantri dengan segala keribetan di zaman G30S segala macam, nggak sempat affection. Sehingga mereka bingung, nggak begitu mendidik kita, mereka bingung mengucapkan kasih sayang karena ayahnya dulu nggak pernah begitu. Hasilnya apa? Otoritarian tadi, VOC. Kita, alhamdulillah Allah kasih kehidupan sekarang lebih slow ya. Nggak ada tuh tiba-tiba tembak-tembakan ya, aman, kehidupan lebih aman ya. Alhamdulillah dibanding generasi nenek-nenek kita udah alhamdulillah hidup gitu ya. Tapi kita tuh masih punya inner child. Jadi ketika kita menghadapi anak kita yang subhanallah, sebenarnya yang kita hadapi itu bukan hanya kelakuan anak kita, tapi flashback masa lalu. Kalau dulu kita begitu, kita akan di mama bapak kita akan reaktif. Sehingga apa? Kita merasa sekarang kalau saya reaktif, it's okay, it's normal, gitu. Jadi bisa jadi kita reaktif salah satunya adalah kita punya inner child yang belum tuntas, ya, punya inner child wound. Kemudian pola asuh turun menurun. Dulu nenek begitu ke ayah turun begitu, dan kita nggak mau upgrade, jadi udah aja turun begitu, ya. Nah, atau secara neuroscience otak kita itu autopilot, ya, trigger reaksi cepat. Salah satunya karena memang kita tidak melatih prefrontal cortex ini. Kita tidak melatih cara kita bereaksi terhadap trigger. Jadi anak lari-larian itu kita bisa langsung marah, gitu ya. Kalau dari
Eh, kalau kita bahas dari Islam, nah di Islam itu teman-teman, di Islam itu ada yang namanya akal atau otak untuk mengontrol, akal untuk mengontrol. Ada yang namanya nafs, nafs itu dorongan, gitu ya. Dorongan kita untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Di sini di Quran surat Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah ilhamkan kita untuk berbuat fasik ataupun berbuat takwa. Jadi sebenarnya memang Allah itu memberikan karunia pada kita untuk ada dorongan-dorongan untuk fujuraha wa taqwaha, mau berbuat buruk atau berbuat takwa. Itu memang ada sunatullah. Yang mengontrol itu kalbu, hati kita. Nah, orang kondisi kalbunya itu beda-beda. Orang yang kalbunya sehat, kalbunya salim istilahnya, itu biasanya dia mampu mengontrol si fujuraha ini supaya diarahkan ke taqwaha. Kondisi kalbu kita beda-beda. Untuk itu ada yang slow lihat anaknya numpahin susu, ambil tisunya, beresin, gitu, slow gitu. Tapi ada yang ledak-ledak. Ini salah satunya kondisi kalbu. Beda-beda kita, ya. Sama halnya, nggak usah ke anak. Kita lagi jalan mau ke Jakarta, gitu ya. Kita mau naik MR, mau naik KRL, gitu ya. Ada yang besok-besok gitu, iya pinter, gitu ya. Ada yang besok balik, gitu ya. Ada yang keinjak ya, wah keinjak balik. Beda-beda orang, beda-beda orang, ya. Ada itu beda-beda, itu tergantung kita istilahnya. Hati kita lah, sama halnya dengan suami. Ke suami ya, jangankan dengan istri lain. Kita ke suami kadang-kadang kalau hati kita lagi lembut, melihat suami tanda kutip error, itu kita senyum aja, ya. Tapi kalau lagi gersang, dia nggak ngapa-ngapain aja kita bisa marah gitu loh. Aneh gitu loh. Dia cuma diem, ada aja gitu di kepala gitu, nyalahin dia gitu ya. Terutama kalau hati lagi gersang, lagi nggak sholat, lagi jauh dari Quran gitu ya, lagi haid, lagi lapar, suami diem aja bisa kita marahin gitu. Kira-kira gitu itu karena kondisi kalbu. Padahal situasinya sama, dia cuma diem di depan TV, megang HP, nggak ngapa-ngapain kita. Tapi kalau habis gajian, kita habis baca Quran, itu Masya Allah, beda filmnya. Ya, itu subhanallah, itu beda. Kondisi kalbu itu mempengaruhi, ya. Jadi memang ikhtiarnya supaya kita bisa nggak reaktif, salah satunya lembutkan hati kita, dekatkan dengan Quran. Ini kalau cara Islam dulu ya, cara Islam itu lembutkan hati kita. Cara melembutkan hati, dekatkan dengan Quran, jauhi maksiat. Kalau kita suka nonton yang XXX, hindari. Kalau kita suka nonton segala makanan diterabos gitu ya, yang haram-haram kita hindari, harta haram-haram kita hindari, riba kita hindari, jauhi maksiat, jauhi ghibah. Itu akan membuat hati kita lembut, rahmat, full kasih sayang. Cobain, full ghibah sebulan penuh, hati kita itu akan jadi netting ke orang. Full ghibah, tukar ghibahnya dengan baca Quran, dengan tadabbur Quran, itu akan beda. Karena memang maksiat itu mendekatkan pada maksiat lain, termasuk di sini gitu. Itu kalau dari sisi Islam ya. Jadi preparationnya kalbunya dibersihin, ya. Jadi teman-teman, para umahat, setiap kita punya ruh. Allah menganugerahi setiap kita dengan ruh, dan semua ruh itu baik. Ruh itu cahaya kita untuk merasakan
ibarat lampu badai, lampu semprot. Itu apinya kan ada kacanya tuh, lampu semprot depannya. Itu kolbunya. Kalau kolbunya keruh, nah kolbunya keruh ini kita nggak ngerasain nikmatnya cahaya iman. Salah satunya ketenangan, nggak reaktif ke anak. Kalau ini keruh, bawaannya itu sempit hati kita. Bawaannya ngomel-ngomel, bawaannya zon, bawaannya itu negatif thinking ke orang. Semua penyakit hati itu nempel. Karena bukan kitanya buruk, tapi kolbu kita yang keruh. Seperti halnya lampu semprot tadi. Lampunya itu keruh, kita jadi nggak bisa melihat ketenangan cahaya iman kita. Bersihkan ibadah yang banyak, zikrullah, jauhi ghibah, jauhi riba, jauhi makanan haram. Lama-lama hati kita lembut. Lama-lama kita bisa melihat anak kita dengan penuh rahmat, suami kita dengan penuh rahmat. Itu kalau dari versi Islam, bersihkan kolbunya, ya. Kalau dari sisi neuroscience, tadi kita ini udah kasih tips dari sisi neuroscience psychology ya. Tadi sudah dibilang, kalau kita lagi reaktif, kita lagi mau ngomel, yang aktif itu adalah limbic system kita di belakang. Prefrontal cortex kita on. Apa yang bisa kita lakukan? Tenangin limbic system kita. Caranya gimana? Ada satu teknik di dalam psikologi namanya grounding dan teknik mengatur nafas. Bisa dicoba ini. Caranya gimana? Mau coba ajarin ya. Teman-teman bisa duduk yang tenang. Ini ceritanya teman-teman lagi mau emosi total ya. Tiba-tiba melihat suami goleran padahal kita baru nyetrika gitu ya. Rasanya pengen meledak gitu ya. Kok bisa dia santai gitu? Aku baru selesai setrika nih gitu ya. Udah emosional, padahal kita nggak tahu dia juga bisa main gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman udah mulai ngerasa kita mau meledak dikit lagi, coba teman-teman grounding. Apa itu grounding? Grounding itu adalah sebuah teknik psikologi di mana kita menarik fokus kita yang tadinya ke depan dan ke belakang jadi ke hari ini. Caranya adalah teman-teman duduk yang nyaman, kemudian tangannya boleh dipahat dua-duanya gitu ya. Kemudian fokuskan pikiran teman-teman. Gimana cara fokusnya? Fokusnya adalah teman-teman melihat sekeliling teman-teman, kemudian menamai dengan jelas. Ini akan membuat yang fokusnya tadinya kesal sama suami, kesal sama anak, fokus ke diri kita. Contoh, umumnya ada kesal sama suami gitu ya misalkan. Duduk gini, terus namain semua yang kita lihat atau kita rasakan atau kita cium, ya. Oke, aku melihat taplak meja warna putih dan krem motif bordir bunga-bunga putih. Aku lihat tongsis di depan ada dua, yang satu logam, yang satu hitam. Aku lihat ada air mineral di dalam gelas, ada tutupnya stainless, di sebelahnya ada botol kecil, mungkin 300 ml. Namain pelan-pelan semua. Ada kue, masya Allah kue, ada kue pelangi, ada lontong, silakan namain. Ini akan menarik fokus kita yang tadinya suami, ke anak, hari ini. Itu dulu. Jadi pertama lakukan grounding, ya. Setelah itu apa? Tarik nafas, latihan nafas. Latihan nafasnya itu dari hidung, tarik 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, tahan 4, keluarinnya dari mulut 7, 4, 4, 7, atau 4, 4, 6. Oke, makin nanya makin oke. Kalau masih belum bisa 4, 4, 6 oke. 4, dari hidung, berhentikan 4, dari mulut, keluarinnya, kalau dari hidung lagi 6. Dan ketika melakukan itu diperhatikan
Coba teman-teman tangannya di paha, kita latihan nafas. Karena kita kombinasikan dengan teknik Islam pada saat nahan 4 detik itu teman-teman boleh sambil istighfar. Ya. Atau kalau sudah kesel banget boleh ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu udah kesel banget ya, udah rasanya pengen ambil batu, minta tsunami gitu ya. Rasanya gitu ya. Ta'awuz. Gak percaya, kita lakukan 7 kali ya. Ayo, teman-teman. Benar, perhatikan nafasnya, kemudian ta'awuznya itu benar-benar minta perlindungan sama Allah. Ya, kita lakukan ya. Coba tarik 4, 2, 3, 4, tahan 4, 2, 3, 4. Teruskan dari mulut 6, 2, 3, 4, 5, 6. Loop kedua. Loop ketiga. Loop keempat. Loop kelima. Loop keenam. Loop ketujuh. Nah sekarang coba, insya Allah teman-teman akan lebih tenang. Merasa gitu nggak? Merasa gitu nggak? Kalau nggak tambah lagi sampai 10 loop, sampai 15 loop ya. Duit kalau teman-teman mulai mau mengucapkan kata-kata buruk ke anak kita. Duit ke kamar dulu, grounding, terus tarik nafas. Itu bersesuaian dengan cara Rasulullah mengontrol emosi. Rasulullah ketika mengontrol emosi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, Rasulullah akan diam. Kemudian Rasulullah akan ta'awuz. Ya. Rasulullah juga mengajarkan untuk mengubah posisi duduk. Ya. Itu ada di hadisnya. Jadi Rasulullah meminta kalau kamu marah berposisi duduk. Jadi kalau teman-teman lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk tidur lebih rendah, ya. Karena apa? Biasanya kita kalau lagi marah itu kita malah maunya lebih tinggi. Setuju nggak? Contoh, teman-teman lagi tiduran di kasur nih ya, lagi rebahan santai, terus tiba-tiba anak dua berantem, teman-teman sampai tidur, adek jangan gitu, akan duduk dulu, adek jangan gitu. Ya nggak sih? Atau kita lagi duduk, lagi santai-santai, tiba-tiba, itu adek, si adek udah manjat-manjat ke kayak Spiderman ke atas, merusakin gorden kita, berdiri dulu, adek. Normalnya, manusia itu kalau lagi marah, itu memang dia maunya lebih tinggi. Itu sebab kalau teman-teman pernah lihat anggota DPR marah sambil naik kursi, itu bawaan hawa nafsu dia untuk lebih tinggi, naik kursi, nuding-nuding. Kalau marah begitu orangnya, karena kalau kita marah, yang tadinya duduk, yang tadinya berdiri kita duduk, lagi duduk, tidur dulu, masuk kamar dulu, ada yang tunggu sebentar ya. Ayah, udah pakai bendera putih ya. Ayah, tolong kayaknya aku udah mau marah sama anaknya tapi jagain dulu, kita ke kamar langsung tiduran gitu. Contohnya. Daripada kita keluarin kalimat nggak oke gitu kan ya. Teman-teman boleh gitu, teman-teman dulu tiduran dulu ya. Boleh, asal jangan lagi di mall aja ya. Di mall kita kesel sama anak, tiba-tiba tiduran. Oke ya. Suami kita langsung bilang, maaf ini bukan suami, bukan istri. Ngapain gitu? Kesel sama anaknya, mohon maaf ya pas suami istri saya suka gitu ya. Lihat tempat kita ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Jadi para Buddha Sholihah, ayo kita kontrol reaktif kita karena ini penting ya. Kalau boleh kasih jempol kirinya supaya aku tahu teman-teman nggak ngantuk. Insya Allah paham ya. Oke teman-teman.
Ada satu hal lagi yang ingin aku sharing, apa namanya? Ini supaya menambah kesabaran kita ya. Kita menambah kesabaran kita, terutama untuk anak-anak usia dini ya, bahwa anak itu belum punya skill mumpuni, terutama untuk anak-anak sebelum balik ya. Prefrontal cortex dia belum matang, sehingga biasanya anak itu meminjam regulasi emosi kita orang tuanya. Kalau ibunya tenang, dia akan tenang. Kalau ibunya marah, dia akan ikutan marah. Kira-kira gitu, ya. Jadi memang, ya, edukasi anak itu harus bertahan, ya. Nah ini ada hadis riwayat Abu Dawud, perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini pukulnya ini ada SMK-nya ya. Kalau sudah dikasih tahu, sudah diajak, kalau sudah dikasih brainstorming, tapi kalau dia menghina sholatnya baru kita pukul. Ya, dia mencemooh syariatnya baru kita pukul. Karena Rasulullah itu seumur umur tidak pernah melayangkan pukulan ke anak-anak. Ya, ini adalah di ujung kalau pada akhirnya anak kita mencemooh syariat. Jadi bukan setiap sholat pukul, ya, ini salah. Makanya gitu ya teman-teman. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Teman-teman, kalau kita lihat kenapa dia jadi sholatnya ini 7 tahun, nggak 3 tahun. Ya karena memang anak belum fokus 3 tahun. 7 tahun sudah mulai bisa fokus, dia jadi 7 tahun. Dan kenapa wajibnya itu wajib sholat itu setelah balik, tapi 10 tahun sudah mulai dibuat concern, padahal bisa jadi belum balik. Ini bertahap. Jadi ajaran ini adalah sebuah teknik bahwa yang namanya mendidik anak itu bertahap step-stepnya. Nggak bisa kita langsung anak kita mau langsung solid gitu ya. Jadi bertahap, ya, bukan dituntut untuk langsung mampu. Nah itu sebab teman-teman bisa jadi gitu ya, anak itu belum nakal, itu bukan nakal tapi dia sedang belajar. Mindset ini bahwa anak kita sedang belajar dan kita pembimbingnya, kita pendampingnya itu akan membuat kesabaran kita. Ya, insya Allah itu. Nah ini kemudian bagaimana caranya ya, akan explain tentang framework mendidik anak. Tadi kita sudah bilang ya teman-teman, yang pas itu adalah empati tapi dikasih batas. Ya. Ini ada di Quran surat Luqman ayat 13. Wa idza qala Luqman ya ibnihi wa huwa yu'iduhu. Nah ini menarik. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya ini kalau dalam Lughatul Arabiyah ini adalah panggilan sayang, panggilan lembut, panggilan orang tua ke anaknya yang sangat-sangat menyentuh hati, datang dari hati ya bunayya itu. Ya, baru dibilang ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya, jadi teman-teman kalau perhatikan di sini penuh kelembutan dulu ada ya bunayya. Kalau kita belajar dari Bapak Luqman ya, ternyata awalnya dulu dengan kelembutan baru diarahkan kepada pembelajaran tauhid, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Kadang-kadang kita lupa skip ya bunayya jadi biasakan anak-anak kita panggil dengan sebaik-baiknya panggilan sebelum menasihati. Contoh ya, abang, anak suami, ya bunda, coba kesini. Bunda pengen ngomong, kita pangku anak kita. Oh solidnya bunda, coba sini.
udah mau bicara, abang, masya Allah, abang udah baik begini baru, tapi ada satu yang udah mau coba ya, kalau adik bisa lebih lembut lagi adik. Contoh ya, kita punya anak umur 6 tahun, punya adiknya umur 3 tahun, si 6 tahun ini tiba-tiba pukul lagi. Kita bilang, apa anak soleh, coba sini. Panggil dulu dengan panggilan-panggilan yang kamu Pak Lukman tadi contohin, ya Bunai. Panggil ya, Lukman anak soleh, Arif sini anak solehnya Bunda, Nadia solehnya Bunda, Nadia sini sayang anak soleh cantiknya Bunda, bisa begitu. Awali dengan rahmat, dimulai dari panggilan yang rahmat, ya. Baru teknik menasehati anak itu sebentar. Oke. Oke ya, baru kita lakukan regulasi dulu, gitu ya. Baru kita apresiasi, baru kita nanti setelahnya masuk nasihat, ya. Atau istilahnya teknik sandwiching. Terutama ini kalau anak-anak yang udah remaja ya, misal anak-anaknya sudah SMP SMA, nah, insya Allah ya, ini kita pakai teknik sandwiching, ya. Teknik sandwiching ini, contoh ya, Nadia, sayang anak Bunda, Solika, coba sini, Bunda pengen ngomong. Duduk kan, sini Bunda pengen ngomong. Teknik sandwiching ini contoh ya. Nadia, Bunda perhatikan satu pekan ini. Alhamdulillah, Nadia Bunda lihat sekolah gak pernah telat. Satu kebaikan. Nadia Bunda lihat, Masya Allah, makannya juga habis terus, tidak terbuang-buang makanan. 2. Nadia juga, Masya Allah ya, pekan ini tuh nggak boros, nggak beli yang nggak penting. 3. Sebutkan banyak kebaikan dia dulu. 4, 5, 10 sebutkan. Ini salah satu teknik masuk ke teknik sandwiching. Setelah rahmat kita panggil dengan yang baik, masukkan pujian atau apresiasi. Baru koreksinya di bawah, satu aja misalkan. Nadia Bunda proud to be your mom. Bunda happy jadi ibunya kamu, tapi ada nih satu yang masih mengganjal di hati Bunda. Nadia boleh dong kalau habis makan langsung dicuci piringnya ya, karena ini rumah kita bersama, kita punya kewajiban menjaga rumah ini bareng-bareng. Bisa? Nah, itu nasihatnya masuk, ditutup dengan encouragement atau seperti mana contohnya, Nadia pasti bisa. Nadia pasti bisa jauh lebih baik. Nadia pasti bisa bantu Bunda merawat rumah kita. Kita bisa sama-sama tanggung jawab pada rumah kita. Ini teknik sandwiching. Teknik sandwiching itu rahmat, pujian, nasihat. Nasihatnya satu aja, jangan banyak-banyak, ya. Satu aja. Tapi ada 10 yang mau direvisi. Nanti berikutnya. Jangan terus. Ini teknik sandwiching yang benar-benar ditutup encouragement. Jadi bukan misalkan pertama, Nadia sini. Oh, awalnya udah begitu. Kamu ini cuci piringnya di mana? Saya. Aku udah cium. Diomongin sama ibu-ibu nih. Kadang gitu ya, ibu, kita kadang-kadang reaktif, terus kita sebenarnya problem hari ini hanya cucian piring. Cucian piring kita marah. Nadia kamu, Bunda ini pulang kerja, udah begini, apa ini cuma cuci piring dari pagi nggak dicuci? Tapi namanya ibu-ibu kita keburu meledak
merasa tidak nyaman, tidak aman, dan dia akan bangun baru. Jangan cuci piring cepat, masuk kamar tutup pintu. Bro, that's happen. Tapi kalau kita ajak ngobrol kata dia, oh iya Bu, benar, rumah ini punya kita sama-sama. Aku bukan ngekos di sini. Aku bukan tamu di sini. I will do my core. I will do my amanahku cuci piring. Oke, Nadia bisa bantu cuci piring, Bunda mau beresin kamar. Terima kasih Nadia. Itu contoh. Itu contoh. Jangan lupa kunci. Nanti lain waktu malamnya kita singgung dengan Nadia. Tadi itu terima kasih ya sudah bantu cuci piring. You do good. Next time kalau Nadia begitu, Bunda sangat bersyukur. Kalau perlu tanpa Bunda suruh lagi. Itu akan beda. Maksudnya beda. Tapi memang untuk ibu yang tidak reaktif, ya. Itu sebab tadi aku reaktif duluan tadi. Nah itu susah ya. Oke, Masya Allah ya. Oke, kita sekarang belajar dari Rasulullah ya. Kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu kalau mudah yang mereka tuh mendekat, Rasulullah itu mendekat, menyentuh, memanggil dengan lembut. Nah ini kita bisa ikutin eye contact, sentuhan, suara lembut, ya. Karena ada satu kaidah dalam Islam, la dorora wa la dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah ini terapkan ketika anak kita tantrum melawan tidak nurut, ya. Cobain. Mau nyobain nggak mau? Mau. Cobain ya. Nanti tiba-tiba anaknya heran. Pulang dari Masjid Ilham, mamaku jadi Bunda Dari. Kenapa ya? Suami heran gitu ya. Kenapa Bun? Bunda lagi minta apa? Bunda lagi kepengen apa ini kok berubah gitu ya. Gitu ya. Nah kadang-kadang, tapi biasanya kalau kita nggak konsisten, nanti berubahnya cuma sehari gitu ya. Ya, hari Senin Masya Allah, hari Minggu Masya Allah, Selasa bertanduk lagi. Insya Allah ya para bunda ya, luar biasa ya, Masya Allah. Oke, ini kan sebenarnya karya tiga anak, kenapa jadi bunda yang disuruh ya, Masya Allah ya. Ini regulasi orang tua, teman-teman ya. Baik, ini ya pengingat kita supaya kita sabar, ya. Orang tua itu bukan yang tenang benar, tapi yang mampu menahan amarah. Bismillah, kita semua di sini kuat, ya. Ingat-ingat, terutama yang punya anak under 7 tahun, regulasi diri kita itu adalah cara anak meregulasi emosinya. Anak melihat gimana caranya bundanya ketika bundanya mengontrol emosi. They will copy us. Mereka akan ikutin kita. Terutama anak-anak 7 tahun. Ya? Kalau teman-teman masih kesulitan, teman-teman bisa melakukan tasbihul nafs. Coba muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri setiap mau tidur, ingat-ingat dosa kita, bertaubat padanya, kemudian berjanji gak ulangin lagi. Muhasabahnya bisa dengan qiyamul lail atau lakukan journaling di buku gitu ya, diary gitu ya, itu bisa. Kemudian muraqabah itu artinya kita selalu mengingat bahwa Allah membersamai kita. Insya Allah kita nggak sendirian pada saat kita emosi atau Allah di samping kita minta kuatkan oleh Allah. Yang muraqabah ini akan membuat bukan semata kita merasa diawasi Allah sehingga bilang lagi, oh jangan marah, tapi Allah lihat gitu. Tapi Allah yang bersama kita, serungsing apapun hati kita, Allah siap ada di samping
menjaga risiko, ya. Dan muraqabah ini akan membuat kita mudah berzikir. Dan ini ada di Quran surat Al-A'raf, ya. Karena diperintah tanma'i nul qulub, ya. Sesungguhnya dengan mengingat Allah maka hatimu akan tenang. Hati yang tenang insya Allah akan membawa pada parenting yang lebih stabil, ya. Lagi-lagi ibunya, bapaknya yang disini, ya. Masya Allah, ya. Memang punya anak itu berat, ya. Oh ini ya, oke. Nah ini ya tadi. Nah, ini ada Quran surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Artinya apa? Kita diminta untuk memperhatikan besoknya ngapain. Artinya apa? Kalau kita punya pola lama yang sudah lalu buruk, hentikan, ya, ganti dengan yang baru, dan kita lakukan koneksi kepada Allah. Ini akan membuat kita bisa istiqomah, insya Allah, ya. Kira-kira gitu teman-teman. Jazakallahu khair. Silakan kembali ke kakak MC. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Masya Allah, ibu-ibu mungkin kita sudah banyak ya ilmunya yang disampaikan oleh ibu, begitu banyak sekali yang mungkin ilmu baru ya, terutama mungkin untuk ibu-ibu muda yang termasuk saya mungkin ya. Jadi ini begitu banyak sekali ilmu yang didapat. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Di sini kita buka, sabar belum? Ada yang katakan aja ya. Satu terlebih dahulu mungkin untuk 3 pertanyaan ya. Silakan panitia yang angkat tangan bisa dikasih dulu. Ya boleh di depan dulu, di tengah sama di belakang mungkin ya biar adil ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syarifia, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama Bu, untuk mengatasi inner child ini ya, bagaimana sih itu melatih? Kalau secara teori tadi kan muhasabah, terus melupakan masa lalu dan fokus kepada hari ini dan fokus kepada reaksi kita gitu ya ketika anak-anak mungkin sedang apa. Kemudian pertanyaan nomor 2, boleh? Jadi kebetulan anak saya kan jedanya 7 tahun sama 3 tahun. Ketika misal berebut mainan atau segala macam, reaksi saya tuh masih kayak minta pemakluman kakaknya dan ini adiknya lebih muda gitu ya Bu ya. Baiknya gimana ya Bu? Karena dulu saya pernah lihat postingan Bu nih tentang Abang Dava dan kakak Balkis gitu ya, pernah berebut terus dipisahkan dulu seperti itu kalau saya tidak salah ingat. Baiknya gimana ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab dulu atau ditampung dulu Bu? Boleh dijawab dulu ya. Oh baik, aku dulu. Silakan. Baik, Masya Allah teman-teman sekalian. Rasanya ini mewakili banyak orang ya pertanyaannya. Baik teman-teman, terkait inner child. Jadi sebenarnya inner child itu apa sih? Inner child itu adalah memori ketika kita kecil yang itu membawa kita sampai sekarang. Inner child ini enggak semuanya buruk ya. Jadi kalau ada excitement kita yang banyak dari kita yang punya keseruan untuk mencoba hal baru, kemudian juga senang mencoba hal-hal baru, itu kan salah satu inner child. Karena anak kecil itu suka mencoba banyak hal baru. Menjadi buruk kalau dia adalah inner child wound
atau luka inner child. Dimana ini seperti yang tadi kita sudah bahas, contohnya adalah misal dulu kita pernah mendapat kekerasan dari orang tua, dari keluarga, gitu, atau dulu kita pernah menjadi korban bullying di sekolah waktu kita masih kecil, yang itu mempengaruhi diri kita sekarang. Nah, itu yang disebut inner child wound atau luka inner child, yang itu mempengaruhi yang kita sekarang, yang harusnya itu segera kita berdamai dengannya. Mungkin nggak melupakan, nggak bisa ya, karena melupakan itu adalah mekanisme lain ya. Nah, yang pertama kali biasanya usahakan untuk orang-orang yang memang punya luka inner child ini adalah satu, ingat-ingat kejadian apa yang itu benar-benar membuat kita itu seperti kita sekarang. Jadi sadar dulu kita punya inner child yang mana. Karena kalau kita nggak tahu, kita jadi bingung, ini kenapa aku begini? Kita untuk nih umur 5 tahun, umur 6 tahun, kok ketemu umur 7 tahun aku pernah dihina oleh nenekku. Itu catat, umur 7 tahun aku pernah dihina oleh nenekku. Dan umur 8 tahun, ini nih aku ingat, umur 8 tahun aku pernah disentil oleh ayahku, tulis umur 8 tahun. Umur 9 tahun aku pernah begini, catat. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya bagian mana yang harus kita damaikan. Ya. Kalau sudah ketemu, yang berikutnya apa? Memaafkan. Kita maafkan nenek kita, maafkan ayah kita, maafkan ibu kita. Harus banget untuk dimaafin, iya. Karena kalau enggak dimaafin, maka sampai kapanpun hati kita nggak akan tenang, dan sampai kapanpun bisa jadi kita akan membawa ibu kita, nenek kita, ayah kita pada perilaku kita sekarang. Contoh, kita habis mukul anak kita. Kita sedikit rasa bersalah karena aku mukul dia karena dulu aku dipukul ibu. Kita menganggap kita menganggap kita mukul anak kita itu karena dulu kita dipukul ibu kita. Padahal benar-benar saudara, kejadian dulu dengan kejadian sekarang itu berbeda. Yang sekarang kita mau mukul anak kita atau tidak, itu kan keputusan kita. Gak ada hubungannya dengan ibu kita, nenek kita, kakek kita, ayah kita. Jadi kalau kita belum memaafkan, kita akan terus mencari excuse atau alasan pada perilaku kita saat ini. Aku begini karena ibuku, aku begini karena ayahku, aku begini karena nenekku. Jadinya kita gak bertumbuh. Itu sebab perlu kita maafkan mereka, maafkan ibu kita, maafkan ayah kita. Mereka tetap punya tanggung jawab ke Allah nantinya. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan ke kita itu nanti akan mereka bertanggung jawabkan ke Allah. Dan apa yang kita lakukan ke anak kita itu tanggung jawab kita sekarang. Jadi nggak bisa kita diemin, bisa bilang, wah ya Allah, aku memukul anak-anakku karena dulu aku dipukulin. Nggak bisa. Ini area yang bisa kita kontrol. Mau mukul, mau enggak, itu dikontrol kita. Jangan sampai kita jadi korban, sekarang kita jadi pelaku. Dan supaya kita harus cut. Catatannya yang pertama adalah dengan memaafkan dulu orang-orang yang dulu menyakiti kita. Berat betul, susah betul, tapi bisa kalau kita minta sama. Ya Allah, lembutkan hatiku. Mamaku dulu mukulin aku, dulu aku nggak punya willing, aku nggak punya dulu aku nggak punya kontrol atas itu. Aku nggak bisa memilih siapa orang tuaku, tapi aku bisa
bersikap pada anak-anakku. Aku akan memilih, memutus luka pengasuhan ini di aku. Mulai di aku, tolong ya, kita cut di situ, kita putus di situ. Insya Allah pahala kita jariah. Ketika nanti anak, cucu, cicit ikutin kita, itu jariah. Kita berhasil. Dulu kita mungkin VOC, sekarang jadi gentle parenting. Bukan permissive, gentle parenting yang penuh rahmah tapi berbatas. Itu insya Allah mulai dari kita. Semua ya para bunda ya, mulai dari kita. Tidak ada lagi kisah dijedotin di tembok, disiram air, ditenggelamin di bak mandi, gitu ya. It's normal in 80s, tahun 80-an itu normal banget seperti itu. Ya, itu bukan zaman dulu itu bukan yang aneh. Tapi kita tetap punya goals pada ya. Insya Allah demikian terkait dengan mengontrol inner child, kita coba mulai dari memaafkan ya. Tapi kalau sulit tetap ke-trigger gitu ya. Tetap rasanya tuh langsung ada traumatis yang aku nggak bisa kontrol, berarti memang harus minta bantuan profesional ke psikolog. Nanti akan ada terapinya. Salah satunya bisa jadi pakai cognitive behavior therapy gitu ya, sama psikolognya. Kalau memang udah sangat ganggu nih, sampai kita nggak bisa didengar suara teriak dikit aja kita langsung meledak. Itu berarti udah sangat ganggu. Jangan ragu minta pertolongan, ya. Meminta pertolongan adalah bagian dari ikhtiar. Meminta pertolongan itu bagian dari cara kita tuntas keamanan pada diri kita. Jadi bukan sesuatu yang memalukan, ya. Itu insya Allah menjawab yang inner child. Kemudian yang ini, ada anak 7 tahun, ada anak 3 tahun. Gimana nih Om? Supaya nggak ada sibling competition ya, supaya anak merasa kita tuh benar-benar sayang. Teman-teman, 7 tahun ini masuk ke fase mumayyiz ya. Jadi kalau di Islam itu ada urutan stage anak, ada yang namanya goyir mumayyiz. Itu usia 0 sampai kira-kira 7 tahun, kira-kira di bawah SD, kira-kira sebelum SD gitu ya. Kemudian ada usia namanya usia mumayyiz, itu 7 sampai balik. Ini usia di mana anak sudah mulai bisa berpikir, sudah bisa membedakan baik dan buruk, itu mumayyiz namanya. Setelah mumayyiz itu balik. Nah, anak-anak usia ghairu mumayyiz, anak-anak balita dan lain-lain itu memang logical thinking dia itu belum sempurna terbentuk, sehingga masih sangat-sangat egosentris ya, masih sangat-sangat semua punya aku, ini aku ya aku. Itu anak-anak usia ghairu mumayyiz. Anak-anak mulai usia mumayyiz itu masya Allah sebenarnya sudah mulai bisa kita masukin. Tapi jangan lupa mereka juga punya apa yang namanya otonomi. Jadi anak-anak usia ini juga ingin dianggap, ingin diakui. Jadi kalau kita paksa dia untuk ngalah ke adik, nanti dia akan merasa adikku itu ancaman, adikku itu annoying, gangguan. Sehingga dikhawatirkan rahma si kakak ke adiknya itu berkurang. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memang kita ajar, sebelum kita ajarkan si kakak berbagi, kita ajarkan dulu si kakak konsep kepemilikan. Bahwa ini punya kakak, yes, kamu punya hak meminjamkan atau enggak,
Yes, kita hargai dulu itu. Jadi sebelum kita ajarkan konsep berbagi, kita ajarkan dulu ke anak-anak kita itu konsep kepemilikan, bahwa ini punya kakak, kakak harus menjaga barang-barang kakak, kakak punya hak untuk meminjamkan atau kalau kakak nggak mau meminjamkan, it's okay. Tapi kalau kakak mau meminjamkan, pahala bagi kakak. Itu. Jadi konsepnya itu adalah kita ajak ngobrol si kakak tentang kita paham itu punya dia. Kita understand kalau dia nggak mau minjemin. Jadi anak tervalidasi dulu, bukan tiba-tiba disuruh berbagi gitu. Itu yang bikin anak nggak akan suka. Nah, bilangnya itu nanti pada saat dia tenang, mau tidur, apa gitu ya, ajarkan konsep berbaginya gitu ya, dan kemudian puji. Abang udah lihat kamu minjemin ke adik ya, you are a good leader. Kalau Ibu dulu memposisikan anak pertama itu sebagai leader, jadi abang you are a good leader. Terus kita bilang bahwa adik pasti happy punya leader seperti abang, punya kakak seperti abang. Jadi kita puji. Dan jangan lupa curahin kasih sayang full ke kakaknya, karena orang kakak yang full kasih sayang itu nanti akan mudah mencurahkan kasih sayang ke adiknya. Sebenarnya ketika adik masih kecil itu waktunya kita memuji si kakak dengan kasih sayang. Begitu adiknya tidur, abang sini. Kita istilahnya kita isi lumbung cintanya. Sesekali ayah temenin adik, atau yuk sama deh keluar ke Gramedia, minum coklat, pilih-pilih buku, yuk kita pulang. Gak usah naik motor, gak usah naik angkot, sesekali di panggung. Kasih, karena anak si kakak itu juga butuh sebenarnya. Kadang dia gak ngomong aja gitu kan, karena ibunya terlalu dekat ke adiknya. Itu. Jadi quality time gak usah sering-sering, sekali sepekan itu bisa diadakan. Masih susah juga 2 kali sebulan. Insya Allah itu sangat-sangat membantu. Jadi itu yang dulu saya mau lakukan. Jadi ini kurang lebih sama case-nya sama Umu ya, karena anak pertama saya dengan anak Umu itu jaraknya 4 tahun. Jadi itu positioning dia sebagai leader, kita puji. Lama-lama dia sayang sama adiknya, dikit itu cintanya itu udah plek. Karena apa? Dia udah memper cinta ibu bapaknya. Dia akan otomatis memberikan kasih sayang ke adiknya. Ya, itu yang bisa teman-teman lakukan. Sekarang anaknya usul tahun ini 20 tahun, yang satu 16 tahun. Time flies, dulu berantem bersahabat ya. Nanti cepat ya, semoga menjawab. Insya Allah ya jawabannya Ibu ya. Ibunya sampai nangis loh, terharu ini. Ingat yang di rumah ya Bu ya. Baik, langsung saja ke penanya kedua. Tadi Ibu yang sudah pegang mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Bu, mungkin di belakang ya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum, lama gak ketemu, akhirnya bisa ketemu lagi alhamdulillah. Kebetulan saya punya anak juga. Usianya mungkin tidak jauh beda. Yang pertama SMP 15 tahun, mau 16, yang kedua SD kelas 6 12 tahun, dan yang terakhir 8 tahun. Yang saya sekarang masih bingung itu kan yang pertama di bonding. Jadi kadang pulang tuh ya 9:30 ke rumah. Kalau di rumah itu sekarang lebih senangnya di kamar menyendiri gitu kan. Saya tuh kadang bingung. Kalau pas lagi saya jemput dia cerita tuh semua pengalaman dia selama ini seperti apa gimana gitu kan. Tapi nanti kalau udah habis bahannya, saya seperti kehabisan bahan untuk bicara lagi nih sama anak saya. Jadi akhirnya dia lebih sering ke kamar. Padahal kita pikirnya kan pas lagi pulang dari bonding itu akhirnya
kumpul ketemu. Dan terus saya lihat ke adiknya, yang saya perhatikan ke adiknya cewek nomor 2 ini dia jadi bukan kurang sayang ya, tapi karena mungkin masih fasenya itu tadi loh, berantem karena umur segitu gitu. Jadi dia kayak adiknya itu merasa abangnya ini nggak sayang. Padahal saya tahu abangnya itu sayang, cuma mungkin tidak bisa mengekspresikan. Jadi malah lebih seringnya kayak berantem gitu. Padahal adiknya kepingin disayang. Nah justru ke adiknya yang cowok yang terakhir itu abangnya lebih ngomong gitu. Kalau sama adiknya yang cewek itu kayak Tom and Jerry gitu. Nah saya kalau menahin tuh kadang kan nasihatin kakak abangnya juga yang adiknya yang kecil yang cewek ini memang kadang-kadang ngeyel gitu kan, lagi fasenya ya mau balik, udah balik sih sekarang. Jadi fase-fase mungkin hormonan atau pengaruh ya mungkin. Nah mungkin kalau adiknya yang cowok itu udah masih nurut-nurut aja gitu. Kalau yang cewek lebih banyak melawan, lebih banyak membantah gitu. Kira-kira ada nggak tipsnya menghadapi anak remaja dan yang masih ya, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Ini apa namanya dinamika seorang ibu ya. Ini sebenarnya sebelumnya ini panjang kalau mau dijelasin karena psikologi remaja itu berbeda dengan anak-anak kita ya. Jadi memang ada fase di dalam anak-anak remaja ini mereka itu butuh autonomi. Jadi ada fase di anak-anak remaja ini mereka itu butuh otonomi, mereka itu butuh dianggap bisa, dianggap mandiri. Itu memang ada fase seperti itu. Mungkin kapan-kapan kita bahas remaja kali ya, karena ini detail banget. Mungkin bisa dimasukin ke teknik remaja karena memang panjang, termasuk dinamika kenapa anak remaja itu lebih suka ngumpet di kamar. Itu nggak aneh, itu fase hampir semua remaja begitu. Lebih suka sama temennya, lebih suka ngobrol sama temennya. Kalau dipilih main sama teman atau main sama orang tua, mereka lebih pilih main sama teman. Itu ada fasenya, ada penjelasan secara psikologis sama neuroscience. Memang begitu. Bukan berarti ibunya gagal, bukan berarti ibunya nggak asik. Enggak ya, itu memang ada fase. Nanti kapan-kapan kita mungkin di episode lain kita bahas ini. Sebenarnya ada tekniknya. Ada teknik secara psikologi khusus bagaimana kita masuk ke remaja. Salah satunya itu remaja itu nggak bisa front one on one dari depan, nggak bisa. Kita akan lebih mudah masuk ngobrol kalau dari samping. Maksudnya dari samping pada saat mereka benar-benar rileks, lagi makan, lagi jalan di mobil, lagi ini itu kalau kita ngobrol sama si anak bujang ini, nggak bisa kita duduk sini udah ngobrol, sulit seperti itu anak bujang. Anak-anak udah SMA ke atas, SMP kelas 3, masih 15 tahun ke atas itu susah. Kalau kita masuk direct dari depan, mereka akan defensif. Tapi kalau dari samping, sambil ngelakuin hobi, sambil seru-seruan, nah itu cara yang pas. Udah kehabisan ide, karena sebelumnya coba kita pelajari hobi-hobi anak. Jadi kita bisa gak harus ngobrolin tentang nasihat terus, ngobrolin tentang hobi dia. Itu yang yang umur dan suami lakukan. Contoh ya, Abang Dava itu suka basket. Anak gue yang pertama ya, dia suka basket, dia suka sepak bola. Padahal bapaknya nggak suka sepak bola, tapi bapaknya memaksakan diri untuk mempelajari karena anakku itu Manchester United sejati, dia pelajari MU, pelajari untuk apa? Just in case ngobrol. Jadi kalau udah butuh
ngobrolin MU, baru nanti switching ngobrolin tentang tauhid. Jadi kadang-kadang itu bapaknya itu sampai ngecek dulu nih berita MU terkini itu apa, untuk bahan obrolan. Jadi nggak mesti kita itu tahu. Ya udah, jadi kita cari sesuatu yang dia suka, karena mereka butuh ya ada yang namanya penerimaan. Kalau ada yang sama dengan orang tuanya itu jadi lebih kokoh. Jadi coba cari tahu apa yang anak suka supaya anak obrolan sebelum masuk sesi penguatan tauhid. Itu yang bisa dilakukan. Anak lagi suka apa? Kebetulan kalau yang anak umum yang perempuan dia suka baca buku. Intip dia lagi baca buku apa? Ikutan baca. Nanti dari situ kita membuka obrolan. Oh iya, seri bukunya Terenie begini. Padahal aku nggak suka Terenie, tapi baca demi punya obrolan sama si anak perempuan. Itu contoh, ya. Jadi contoh, temukan obrolan yang pas supaya ini bisa membangun bonding dengan remaja kita. Karena apa? Kalau istilahnya ya, nasihat mental, tapi kalau nasihat sesuatu yang seru menurut mereka, seru nasihat lagi, itu kita bisa jadi bestie ya. Salah satunya pelajari sukanya ya. Nah, untuk anak yang kedekatan 13 sama 12, coba dibuat, ini saran aku ya, coba dibuat quality time bareng. Quality time bareng di mana si abang dan si adik ini ada experience untuk ngabisin waktu bareng. Contoh ya, bisa kedufan, simple kedufan, kemudian kita buat kita arrange supaya dia duduk berdua abangnya di depan, main roller coaster segala macam, buat dia duduk berdua sama abangnya di depan, atau minta abangnya abang anterin adik pakai motor ke kemana. Jadi buat dia spending time together berdua, itu akan membuat bonding mereka terbentuk lagi. Itu yang bisa dilakukan ya. Atau minta abangnya kalau lagi libur boarding anterin sekolah adiknya, pakai motor jemput adiknya. Nanti itu akan membentuk bonding ke si kakak gitu ya. Karena aslinya mereka saling sayang kok insya Allah, cuman memang karena jarang, karena apa, buat bonding berdua ya. Kalau bisa yang rada ekstrim, misal ya, ini aku pernah lakukan. Jadi waktu itu traveling bareng, tapi kita sempat naik jet ski yang Hopping Island, yang itu tuh naik jet skinya sampai 5 jam. Abang sama adik berdua jet skian, kita di belakang, aku sama suamiku sama adiknya yang kecil. Itu kan bonding 5 jam, ganti-gantian nyetir jet ski gitu kan ya. Ke banyak pulau, itu kerasa sesudahnya itu bonding mereka, ketawa bareng, lucu-lucuan bareng. Itu coba lakukan experience bareng, atau daftarin aja main tenis berdua, itu contoh. Jadi cari hobi bareng, itu bisa dilakukan ya. Semoga menjawab ya, semangat ya, Ya, terima kasih Umu. Jawab